Tadi pertama kali modal sampai utang 3 juta, ini sekarang gimana nih Bang? Tertinggi kotor ya. Iya, Kotor menyentuh tuh berapa tuh? 120 Itu sebulan tuh ya? bulan. Masya Allah. Sehari itu ya naik turun lah. Kadang 3,5 juta. Untuk yang sekarang itu omset paling tinggi bulan ini ya. Bulan ini cuma 3,6. 3,6 sehari? Bulan ini sehari. Dulu bisa sampai 5,6 juta. Cuma ya karena puasa itu siklusnya. Jadi kalau orang lagi ngeluh sepi itu ya emang siklus. Jadi ya? kalau saya nggak pernah dagangan lagi sepi ya karena saya ngalamin siklusnya kan. Jadi ya jalanin aja prosesnya. Bang, nih belanjaan hari ini Bang? Ya, sagu. Ini sagu kijang. Berapa kilo tuh Bang? 25 kilo. Sehari nih habis ya? Betul. Oke. Ayo masuk. Siap Bang. Langsung dibuka ya Bang ya? Iya, langsung dibuka. Cuma agak repot kalau buka saku. Masih segel. Bang, ini awal-awal apa nih Bang yang dikarung tadi Bang? Ini sagu. Sagu ya? Mereknya nih kijang. Kijang. Wih, mantap. Biasanya pakai kijang, kalau enggak pakainya gunung. Ini kita mau buat berapa kilo dulu Bang? Ini kita 5 kilo. 5 kilo dulu ya. Bahan bakunya sagu. Terigunya pakai LM, rencana merah. Terus ada Royco sapi. Ya. Terus pakai ladaku. Setiap 5 kilo 3 lada. Oh, 3 lada cukup ya Bang? Cukup. Itu kenapa pakai sapi Bang, nggak pakai ayam Bang? Kalau sapi itu wanginya. Jadi pas digoreng dia bikin wangi di situ. Kalau ayam itu karena emang isiannya ayam, jadi nggak terlalu wangi pada saat digoreng. Itu yang bikin ketika digoreng itu semerbak wanginya lah. Oke, siap Bang, boleh Bang, dimulai Bang. Kita lanjut ya. Ya. Pakai Nggak apa-apa Bang, kita Nggak videoin Bang. apa-apa, silakan. Ini timbangan jadul Ya. yang 3 tahun yang lalu nih. Itu, wah itu ada kisah ceritanya dia Bang ya. Sejarah ini. Sejarahnya. Nggak mau diganti emang. Boleh. Jadi kalau misalkan udah paham berapa kilo mah main tuang aja gitu ya Bang ya. Biasanya kalau emang pengusaha tuh ngikutin resep. Resepnya itu biar nggak terlalu lebih, nggak terlalu kurang. Mungkin kalau lebih rata-rata paling 20 gram per satu kali tuang adonan. Lebihnya. Biar nggak terlalu kalau sagu itu rawan. Dia kadang kalau kita kelebihan banyak terus airnya kurang, dia bakalan keras dan itu nggak bisa diproses selanjutnya. Kalau terigu kan masih bisa nambahin air, kalau sagu nggak bisa. Oke, siap. Itu emang pakai takaran ya Bang ya? Takaran. Itu satu ituan berapa Bang? Satu kilo. 1 kilo berarti 5 kali ntar nih ya? 5 kali. Lebih 6 gram atau 5 gram ya, lebih dikit nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Sehari emang berapa kilo Bang total Bang? Sehari total sagunya 25 kilo. Terus terigunya 5 kilo. Jadi resepnya itu 5 kilo terigu perbandingannya 1 kilo 5 kilo sagu perbandingannya 1 kilo terigu. Jadi kalau misalkan dulu saya bikin 2 kilo sehari, pas awal-awal itu sekilonya banding 200 gram terigu. Perbandingannya gitu. Yang ke 5. Oke. Ini udah 5 kilo. 5 kilo terigu, 5 kilo sagu. 5 kilo sagu. Terigu 1 kilo aja. Ini terigu. Oke. Terigunya ya. Bedanya itu ini kalau terigu tuh kuning-kuning gitu. Ini putih untuk sagu. Ya. Beda dari warnanya udah beda warna. kelihatan. Udah kelihatan. Jadi di sini emang ada bagian-bagiannya Bang ya? Ada bagian-bagiannya. Kalau saya fokus ngadonin aja. Ngadonin aja ya. Yang atas fokus buat nyetak. Itu udah ada adonan pertama di atas, biar lebih cepat aja. Jadi ini adonan yang kedua. Adonan kedua.
Kadang emang saya sisain. Jadi biar pada saat saya beli sagu, adonan yang pertama udah jadi. Jadi mereka nggak pada nunggu. Ladaku 3 biji. Oke, ini pakainya 100 gram. Itu apa bang tadi bang? Ini Royco sapi. Royco sapi ya. Jadi kalau sekilo ya pakai 20 gram. Nah, pas banget ya bang ya. Harus pas. Oke, siap. Karena kalau enggak kelebihan asin. Pasti pas pokoknya. Nah ini Ya. orang-orang tuh biasanya kalau emang mau pakai mesin atau dia nggak pakai mesin, biasanya Royco sama ladanya dimasukin ke air mendidih. Oh. Jadi sambil dimasak bareng. Kalau saya tuh biar lebih cepat aja, jadi diaduk. Oke. Yang penting rata aduknya. Biar antara terigu sama sagu itu dia nggak misah. Jadi waktu itu sempat terigu sama sagunya itu nggak saya aduk. Jadi dia ada yang ngegumpel, ada yang pecah juga. Jadi dia nggak kalis. Yang bikin nempel itu sebenarnya lebih ke sagu, tapi yang bikin kalis banget itu lebih ke terigu. Setelah 2 tahun merintis. Oh, dua tahun merintis langsung cabang udah banyak gitu ya? Langsung cabang banyak. Oke, Di kemanain, ayo Bang? Ke mesin. Siap. Kuat nih bang? Kuat lah, cuan ya bang ya? Buat mesin giling, kali ini mesin adonan. Oke bang, ini dimasukin kemana bang? Nih, masukin ke mesin. Ini dulu saya pakainya masih manual, Iya. jadi siram air panas. Dulu masih pakai sarung tangan, cuma pas pakai sarung tangan itu kekurangannya pertama bau plastik. Mungkin orang-orang bilang kurang higienis atau apa. Saya sudah pernah coba pakai 3 sarung tangan. Yang pertama itu pakai kain. Iya. Saya juga nanya-nanya sama teman saya itu biasanya ada kuman yang ngendep walaupun udah dicuci atau gimana. Yang kedua itu saya pakai yang karet. Karet itu karena kita sagu siram air panas. Pada saat sarung tangan masuk itu bau karetnya nyengat. Jadi saya nggak pakai. Kalau yang plastik sama baunya bau plastik. Makanya saran saya kalau emang mau pakai mau ngadonin cireng cuci tangan dulu, higienis. Mau nanti pas ngambil sagu cuci tangan. Pas udah ngambil sagu nanti masuk ke mesin mau adonin itu cuci tangan dulu. Sama karyawan saya juga saya saranin pas datang cuci tangan, pegang adonan cuci tangan. Biar higienis. Betul. Masukin ya bang ya? Iya masukin. Mesin ada 2 apa gimana bang? Mesin sebenarnya yang ini adonan 2. Yang pertama itu kapasitas 2,5 kilo itu ada di gudang, udah nggak kepake. Kenapa kalau pakai bang? Udah pensiun? Udah pensiun karena kapasitasnya kecil banget 2,5 kilo. Itu setahun yang lalu lah saya pakai. Karena dulu adonannya masih 12 kilo, 10 kilo, jadi masih sedikit. Kalau ini kapasitasnya saya naikin upgrade ke 15 kilo. Langsung ya? Harganya sekarang udah murah, itu 5,8. Udah langsung ini ya? 15 kilo ya? Iya, polnya 220, KWH-nya cuma 1,5. Jadi lebih irit sih sebenarnya. Nah, ini kemarin saya belajar sama tukang sembako. Dulu mungkin video yang kemarin atau di updatean sebelumnya itu kita nggak pakai namanya mentega putih. Setelah saya pakai ini ilmu juga sih, ilmu. Jadi saya nanya-nanya tukang sembako, nanya-nanya tukang cimol Kabayan itu dia pakainya ini mentega putih. Jadi bikin wangi dia. Oh, bikin wanginya ini. Bikin wangi nih, tidak mengganggu rasa. Jadi mentega putih ini nggak ada rasa sama sekali, jadi hambar. Yang bikin wangi nih. Jadi pas megang cirengnya itu selain wangi Royco, dia tuh wangi semerbak gitu lah. Mentega putih bebas mau kayak gimana.
Jadi kadang saya banyak, kadang saya dikit, jadi target aja. Secukupnya gitu ya. Secukupnya aja. Kalau kebanyakan juga nggak ini bang, apa Ya, gimana? kalau kebanyakan sebenarnya sama aja. Oh. Jadi dia nggak mempengaruhi adonan, entah itu kalisnya atau pecahnya itu nggak ada pengaruh sama sekali. Mentega putih itu buat wangi aja. Siap. Oke. Nih kita lihat dulu yang air. Oke, siap. Udah blebok ya bang ya? Betul. Ini untuk air mendidih. Saya saranin harus mendidih agak lama. Mungkin kalau posisi mendidih lama itu bleboknya banyak sampai sini. Jadi kadang sampai tumpah-tumpah kayak gini, itu menandakan dia udah benar-benar mendidih banget. Kalau belum mendidih banget, itu juga bikin pecah. Jadi sagu itu harus dirawat dengan baik. Memastikan nggak ada kerugian sama sekali. Oke. Ini nggak dicampur apa bang ya? Nggak ada. Bang, ya? Ini polos. Oke, Air Bang. putih polos aja. Nah, ini kita tuang ya bang ya? Nah, ini untuk air. Ya. Ini udah saya takar sebelumnya, jadi 5 kilo sagu, sekilonya terigu, airnya itu 1 kilo, hitungannya 600 mili. Jadi dulu saya pakai gelas takar, cuma saya tuang, akhirnya nemu 600 mili. Ini total berarti 3.000 mili airnya. Oke. Ini udah semua, nggak ada tambahan apapun, langsung diaduk. Kita aduk, ini 2 kali putaran. Ya. Pertama ke kanan dulu, sekitar semenit lebih dikit lah. Lebih dikit ya. Ya, nanti baru dibuka, lihat adonannya baru kita putar ke kiri. Berarti kalau lagi muter gini ditutup gitu bang ya? Ditutup, biar nggak maur dia. Oh nggak mau. Jadi dia nanti agak angkat-angkat karena kapasitasnya lebih. Biasanya juga saya pakai kapasitasnya sekali ngadon itu dulu masih 15 kilo, jadi langsung 15 kilo saya masukin biar 1 kali adonan. Karena karyawan yang nyetak dikit, karena sekarang karyawan nyetaknya banyak, makanya saya belah. Jadi 5 kilo terus. Karena saya juga percaya modal yang saya udah ada, penghasilan sebulan udah kelihatan kan. Oke, ini adonannya udah jadi. Udah jadi bang? Udah jadi, ini udah kalis. Kalau kayak gini udah kalis, jadi ini udah nempel, jadi udah lembek ini kan. Udah kalis. Jadi sebelum ngambil adonan, biasanya saya cuci tangan dulu. Oke. Oke, ini ngambil adonannya ada triknya nggak sih bang? Nggak ada trik sama sekali. Jadi langsung aja. Mau sampai bersih boleh, nggak sampai bersih boleh. Biasanya saya nggak terlalu bersih ngambilnya. Tabang nih usaha ini simple nggak sih bang kira-kira bang? Dikatakan simple bisa jadi, tapi dikatakan repot bisa jadi juga. Jadi ya tergantung yang nekunin aja usaha ini. Jadi kalau misalkan kita mikir usaha itu repot, ya pasti repot. Cuma ya demi anak sama istri dan ini ujung-ujungnya juga cuan ya bang ya? Ya kalau nggak cuan mah mau gimana ya bang ya? Namanya usaha ya bang. harus cuan. Maunya untung gitu ya bang ya? Maunya Kalau nggak untung ya mendingan tidur ya bang. Benar. Ini cireng isi ayam. Ayam suwir fokusnya, cuma ada beberapa yang request isi keju. Oke. Makanya kita bikin juga keju 1 lapak itu paling nggak banyak. Ada yang 50, ada yang 70. Karena tergantung permintaan aja. Berarti dari tadi ini kita ngadon buat cireng ya bang ya? Ya, buat cireng. Nah ini apa nih bang? Di sini bang? Kalau ini mesin giling. Jadi yang ngegiling 1 orang. Jadi biar lebih cepat, ada yang bikin lurus gitu. Jadi biar langsung masuk ke mesin. Saya itu ada beberapa titik. Kebanyakan saya di tembusan MM 2100 gitu, ada di Cipes, Pukun. Terus ada di BCA Bumi Cikanang Asri, samping Pisang Tanduk, sama Villa Mutiara 2. Itu Villa Mutiara 2 samping Melekti. Yang paling ramai sekarang saya ada di Jatiwangi. Jatiwangi ada 2, itu setelah rumah sakit sama sebelum rumah sakit. Lalu ada di Cikiwul, Bantar Gebang, sama ada di Cipes 1, di apa namanya? Yang baru aja saya buka itu di Medland Cilengsi. Bekasi, sektor 1. Medland Cilengsi sektor 1 samping masjid warna putih. Lalu ada di Mustika Jaya 1. Itu Total 9 apa berapa tuh? Total 9. 9, masya Allah.